Ya, sebelumnya kita mau kenalin diri. Kita dari Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Satu Manajemen. Nama saya Nopal Biasa, dan Saya Mas Agus Muhammad Al-Rafi. Biasanya panggil Mas Agus. kita dapat tugas untuk wawancara salah satu koperasi yang ada di Lampung. Nah, kenapa nih milih koperasinya ini? Taunya dari mana? Nah, kita tahu dari teman kita yang wawancara juga di sini. Oke, aku perkenalkan diri balik ya. Jadi nama aku Amalia, aku juga mahasiswa semester akhir di FEB juga. Tapi jurusannya akuntansi. Kalau di koperasi itu, koperasinya kalian tahu ya mungkin namanya koperasi jasa multi pihak serikat alat karya. Nah, koperasi ini bergerak di sektor real, jadi dia perdagangan barang atau jasa, jadi bukan simpan pinjam. Terus kalau usaha dari koperasi ini itu ada usaha di sektor komoditas sama di jasa. Kalau di sektor jasa itu yang mungkin kalian tahu ada lembaga inkubator. Lembaga inkubatornya namanya Sigri Innovation Hub. Terus kalau di sektor komoditasnya itu namanya Startup Community. Tuh, kita komoditasnya jualan apa? Jualan kopi green bean. Terus habis itu juga ada apa namanya? Sawit, singkong, kita sektor pertanian jual itu. Jadi kalian lagi nih ya, kira informasi yang dibutuhin silakan ditanyain, santai aja kita ngobrol santai. Latar belakang dibangun koperasi ini apa ya? Nah, latar belakangnya itu awalnya adalah Sigri Hub ini sebelum ada koperasi, sebelum bikin koperasi itu udah berdiri duluan, tapi dalam bentuk PT. Nah, Sigri Hub ini kan kasih pendampingan ke UMKM, startup, ke koperasi. Nah, di Sigri Hub itu ada mentor-mentornya untuk ngasih pendampingan itu. Dari mentor-mentor tersebut kita kasih edukasi. Nggak cuma mentor aja sih sebenarnya, dari yang kita dampingi UMKM, startup itu tuh kita kasih apa ya? Selipin perkoperasian di kurikulum pendampingannya. Nah, setelah itu dari yang kita dampingi ini termasuk mentor-mentornya itu juga kita rangkul. Dan yang tergabung ke koperasi itu mentornya. Jadi kita punya mentor-mentor yang awalnya itu hanya ada di Sigri Hub, sekarang juga ada di koperasi. Dan Sigri Hub itu akhirnya dihibahkan ke koperasi. Jadi kalau kalian tahu Kopma Unila itu punya usaha florist, Kopma catering, nah Sigri Hub di koperasi Setara juga, itu yang biasa Setara ya, Serikat Talenta Karya Setara. Kita juga punya unit usaha Sigri Hub sama Setara Komoditi. Setara Komoditi ini jadi apa namanya? Usaha yang paling besar ya, untuk saat ini itu paling besar di Setara Komoditi. Tuh, jadi awalnya itu dari mentor-mentor Sigri Hub, akhirnya dikumpulkan terus mendirikan koperasi. Ini Kak, kalau produknya sendiri diambilnya dari mana Kak? Kalau produk yang Setara Komoditi ya, itu langsung dari petani gitu. Dari petani kita kumpulin di gudang, jadi kita punya gudang. Tapi nggak di sini ya, gudangnya di daerah, ada di Istif, Paggaralam, Ulu Suwok. Itu yang khususnya kopi. Kalau yang singkong itu rencana ada di Bandung Jaya, di Lampung Tengah, sama Lampung Timur. Itu singkong sama sawit kan ada di sana. Alhamdulillah langsung dari petani. Kita juga sebenarnya kenapa ngambil langsung dari petani itu untuk memutus mata rantai kan, biasanya kan petani jual ke pengepul kan jual ke gudang baru jual ke gudang besar yang ekspor. Nah itu kan petani dapat harganya murah banget kan. Nah kenapa kita putus itu biar petani itu bisa dapat harga yang layak. Kenapa agak milih koperasinya tuh di sini gitu? Karena memang awalnya Sigri Hub itu di sini. Oh iya, jadi sekalian gitu ya Kak? Iya, plusnya itu adalah kita bisa melaksanakan kegiatan inkubasi kan di sini di Koma itu ada aula, nah itu yang memang fasilitas untuk kita melaksanakan inkubasi di koperasi, UMKM, startup, itu bisa. Dari total koperasi berjalan di lokasi ini, minat warga untuk bergabung tuh ada nggak Kak kira-kira Kak? Sebenarnya kalau minat warga itu ini agak-agak nggak relate juga ya.
karena anggota kita itu kan mentor. Nah, kalau mau ngomongin minat warga, kita tuh memang nggak menyebarkan ke warga gitu. Kalaupun misalkan warga yang apa ya mau bergabung itu nggak bukan yang warga yang di sekitar sini, tapi di sekitar gudang kita. Untuk gudang yang ada di Disney, Pagarang, nah itu. Tapi untuk sekarang mereka petani-petani itu yang berminat untuk jadi anggota kita itu masih jadi calon anggota. Kan kita harus asesmen juga mereka itu layak nggak sih untuk jadi anggota, terus kontribusi apa yang bakal mereka berikan kalau misalkan jadi anggota koperasi. Jadi kan kalau koperasi itu dua arah ya sebenarnya, anggota kontribusi ke koperasi juga bisa ngasih feedback ke anggota itu. Untuk teknik promosi dari koperasi ini kira-kira gimana ya? Kalau promosinya sih sebenarnya nggak promosi yang gimana ya, karena kalau kita sendiri penjualan kontribusi itu kan dari sektor komoditas. Kita itu dapat kontrak dari gudang-gudang besar yang memang mereka melakukan ekspor atau pengolahan kopi yang membutuhkan kopi besar kayak LBC, Nestle, terus habis itu kapal api. Nah, mereka itu pasti bakal menerima produk kita, mau itu bentuknya kayak manapun itu pasti bakal menerima. Cuman pengaruhnya itu adalah ke harga. Jadi kualitas dari komoditas itu pengaruhnya ke harga di hari itu. Jadi bukan promosi yang gimana sih, nggak yang udah tahu juga gudang. Iya betul, gudang itu udah tahu dan apa ya, mereka tuh udah kan kalau komoditas itu ada harga pasarnya, pasar dunianya. Nah, patokan itu ada pasar dunia. Nah, tinggal kita memilih mau ke gudang mana nih kita jualnya. Itu ya, marginnya paling gede. Kalau ini Kak, strategi yang efektif mengelola keuangan koperasi di sini gimana Kak? Kalau strateginya harus dianalisa sampai resikonya. Jadi ketika mau buka secara komoditi di sektor kopi dulu ya, awalnya kan di kopi, itu kita analisa nyampe di titik mana sih kita tuh harus mengelola keuangan ini. Misalkan di gudang itu petani adalah kebiasaannya untuk pinjam uang ke koperasi. Nah, kalau ini kan pinjam uangnya ke gudang langsung. Nah, kita tuh harus controlling kira-kira budget berapa sih yang bisa kita kasih pinjam ke petani itu berapa. Terus habis itu petani ini bakal menjual kopinya ke kita atau enggak. Kalau misalkan dia memang selama ini nggak pernah ada kopi yang masuk ke kita, ya kita nggak bisa kasih dong. Nah, itu tuh analisa risikonya tuh sampai di situ. Terus juga antara satu daerah gudang itu beda-beda. Jadi kan misalnya di Disney itu kebiasaannya beda-beda. Terus di Gunung beda-beda. Nah, dari petani-petani ini kan punya karakter yang beda juga. Jadi kita manajemen keuangannya itu nyampe di penyaluran pendanaan juga ke mereka. Ke gudang-gudang. Tapi itu adalah yang bertanggung jawab itu kita. Jadi kayak misalnya nih kita connect nih sama Pegadaian itu nyalurin ultra mikro 10 juta per satu petani. Nah, tapi kalau misalkan ini 10 juta kita langsung kasih ke petani, bisa aja mereka nggak bayar cicilannya, bisa aja cicilannya macet dan lain-lain. Jadi caranya itu kita pencairannya itu lewat koperasi. Nah, nanti kita salurkan ke petani itu dalam bentuk barang dan sisanya itu yang mereka mau pinjam, yang benar-benar mereka mau pinjam aja berapa. Gitu. Jadi kita batasin juga karena itu pembayarannya juga dari kita. Kalau misalnya gimana sih koperasi itu ngatur sama melaksanakan program untuk mesejahterakan anggota? Kalau koperasi ngaturnya itu dari nih, misalkan kalau di secara komoditi aja ya, secara komoditi itu kan kita ke petani. Nah, kita kan punya database petani dan berapa kopi yang masuk kita dari masing-masing petani itu. Nah, kontribusi kita ke mereka itu ya sesuai dengan kopi yang mereka jual ke kita gitu. Jadi
kita bisa kasih reward baju, kita bisa kasih THR ke mereka tuh sesuai dengan apa yang mereka berikan ke kita. Betul. Nah itu jadi mensejahterakannya tuh di situ. Kalau kopinya cuma dikit ya cuma dapat tumbler. Kalau kopinya banyak ya ntar bisa dapat baju wearpack, terus habis itu bisa dapat THR-nya juga lebih. SHU-nya juga gede. Itu tergantung petaninya kan. Iya, stok kopinya bangga di ke kita. Kalau misalnya kopinya cuma sedikit ya kita juga nggak bisa kasih banyak-banyak dong. Kan kasihan yang udah jual Iya. banyak. Jadi untuk mensejahterakan itu kayak memberi reward gitu ya. Kita kasih reward. Selain SHU, kan kalau di koperasi itu SHU yang hasil usaha. Selain SHU kita kasih reward petani. Rewardnya itu dalam bentuk barang, bisa tumbler, terus habis itu wearpack, kaos, terus sembako. Jadi sebelum melanjutkan, jadi apa saja sih Kak kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan koperasi dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau kendalanya masing-masing dari usaha itu beda-beda sih. Kalau di Sigerhab sendiri kendalanya itu adalah kita tuh kan dapat hibah dari LPDB. LPDB itu Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan sama Kementerian Koperasi. Nah kita dapat hibah untuk melakukan pembinaan ke koperasi juga. Jadi dalam bentuk pelatihan, terus habis itu kita kunjungan ke koperasinya. Goalsnya itu adalah mereka koperasi ini kita kasih pendampingan untuk akses pendanaan ke LPDB. Jadi di LPDB ini ngasih semacam pinjaman atau bentuk investasi atau kerjasama. Nah itu syarat-syaratnya tuh lumayan ribet dan itu kita yang harus kasih pendampingan. Nah kendalanya adalah dari dana hibah itu turunnya itu adalah reimbursement. Jadi kita tuh harus punya dana talangan dulu, baru nanti kita klaim dan itu baru dana itu cair setelah kita klaim gitu. Jadi bukan yang ini kita pengen gunain dananya terus habis itu kita ajuin proposal turun baru kita eksekusi, enggak, tapi kita laksanain dulu, kita laporan baru setelah itu dananya turun gitu. Nah itu reimbursement sistemnya kayak gitu. Kalau di setara komoditi kendalanya itu adalah yang tadi utang. Petani yang pada suka pinjam uang, terus setelah itu kendalanya juga kadang kan aku kan di nggak selalu stay di mana gudang, terus juga di gudang itu kadang susah sinyal, jadi kadang ada yang nggak match antara catatan persediaan di aku dengan di gudang gitu. Kayak misalnya yang mereka jual itu udah 2 ton lebih, tapi di aku ini baru 2 ton kurang nih, 2 tonnya masih kurang, belum genap. Nah itu kan berarti kan ada kesalahan bisa di aku atau bisa di kepala gudangnya gitu. Itu kendalanya sih. Ngatasinnya aku harus terjun, harus ada tim atau aku sendiri yang terjun langsung ke gudang supaya bisa konfirmasi nih itu tuh apa sebenarnya, kenapa kurang nih, apa yang membuat kurang, atau apa ada kesalahan atau apa nih. Kalau untuk utang tadi Kak, ngatasinnya gimana? Itu kan udah positif pada bayar semua apa gimana? Nah kalau kepala gudang sendiri ngatasinnya dia kalau pas ini kan lagi nggak musim ya, jadi jarang kopi masuk udah pasti. Ngatasinnya dia pergi dari gudang, jadi kadang cuma ada istrinya si kepala gudang itu aja supaya karena akses utangnya itu ya di dia gitu, keputusan untuk utangin atau enggaknya itu di dia. Jadi ya dia biasanya pergi dari gudang, atau ya kalau misalnya sedikit masih dikasih pensiun 100-200 itu masih dikasih. Dan ngatasinya itu kan bayarnya kan pas panen, sedangkan lama banget tuh kalau misalnya panen. Nah pas selip dia jual kopi ke kita, bukan selip juga sih ya, pas dia jual kopi ke kita hari itu misalnya jual kopi ini dia dapat 500.000, nah 100.000 kita minta. Pak saya minta ya untuk bayar kemarin. Terus kira-kira manfaat apa sih yang bakal orang-orang dapat kalau misalkan join ke koperasi? Bisa gabung di salah satu bisnis ya. Mau yang mana nih, Sigerhab atau Setara Komoditi. Setara Komoditi juga kan skupnya banyak tuh, ada di singkong, ada di sawit. Terus kalau misalnya mau di kopi itu juga kita
kita ada beberapa shelter ya, ada beberapa gudang, ada beberapa titik. Nah itu tinggal mau yang mana gitu. Nah kalau udah bisa bergabung di bisnisnya, berkontribusi langsung di bisnis itu, ya pasti kan dapat sisa hasil usaha dari bisnis itu. Nah sisa hasil usahanya itu bukan yang dibagikan ke semua anggota yang gak terlibat bisnis ya. Jadi nih ketika kamu gabung di Setara Komoditi, kamu dapat bagi hasil dulu dari usaha Setara Komoditi, laba dari usaha Setara Komoditi, itu yang bisa didapetin kalau misalkan gabung jadi anggota. Jadi tujuannya dari koperasi ini apakah apa targetnya yang ingin dicapai selanjutnya? Kalau tujuan dari koperasi udah pasti untuk kesejahteraan anggota ya. Itu bahkan ketika dia masih menjadi calon anggota aja udah kita pikirin nih kesejahteraannya dia itu mau sampai di titik mana gitu kan. Kayak tadi petani belum jadi anggota, tapi baru jadi calon anggota, itu udah kita pikirin, kita udah kasih reward ke dia, kita kasih pelatihan, kita gimana sih caranya biar hasil pertaniannya itu bagus, terus bisa mencukupi kebutuhan dia selama setahun, karena kan panen itu cuma sekali, jadi ya kita kasihnya sampai di titik itu, kita fasilitasi itu kalau untuk ke petani. Kalau untuk anggota sendiri, anggota ini terlibat nggak dalam aktivitas di koperasi? Ya, balik lagi tadi, dia terlibat nggak di usaha koperasi? Kalau misalkan dia terlibat, udah pasti dia dapat SAO juga dari apa yang dia ikutin gitu di koperasi. Kontribusinya. Jadi targetnya? Kalau targetnya sih masing-masing beda ya. Kalau di Siger Hub sendiri itu targetnya kita pengen jadi inkubator terbaik tahun ini versinya Kementerian Koperasi, karena sebelumnya kita dapat di tahun 2023 itu dapat inkubator terbaik tapi versinya LPDB, dan itu kita cuma bersaing sama 10 inkubator. Tapi kalau misalnya di versinya Kemenkor kita bersaing dengan inkubator di seluruh Indonesia. Kita mau ajuin pemeringkatan inkubator untuk Siger Hub. Nah kalau untuk Setara Komoditi kita ingin menjadi ingin menguasai 7% komoditas kopi, produksi kopi itu di Sumatera. Iya. Oke, mungkin pertanyaan dari kita itu aja. Makasih banget buat kakak udah ngeluangin waktunya buat kita. Sama kita minta maaf nggak bawa apa. Iya nggak apa-apa emang kita ikut siapa ini. Jadi mungkin kita akhirin di sini ya. Terima kasih. Kasih juga, semoga nggak kapok ya, dan semoga membantu tugas kalian. Semoga koperasi ini makin maju ya. Iya, terima Semoga kasih. kita bisa